Sifat perambatan bunyi. Bunyi yang kita dengar merambat melalui media atau perantara, seperti udara. Bunyi dapat didengar apabila gelombang bunyi, yaitu getaran halus di udara sampai di gendang telinga kita. Selain melalui udara, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat maupun cair. Perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. 1. Perambatan bunyi melalui benda padat. Suatu getaran dapat merambat melalui benda padat, misalnya pada benang. Saat seseorang berbicara melalui telepon kaleng yang dihubungkan oleh benang, getaran yang dihasilkan memantul di dalam kaleng. Akibatnya, getaran yang dihasilkan menjadi lebih kuat sehingga dapat menggetarkan benang. Getaran ini lalu diteruskan hingga sampai ke lawan bicaranya. 2. Perambatan bunyi melalui benda cair. Perambatan bunyi melalui benda cair dapat terlihat ketika seseorang menjatuhkan batu ke air. Saat batu dijatuhkan ke air, akan muncul gelombang-gelombang. Batu yang jatuh ke air juga menghasilkan bunyi yang bisa didengar. 3. Perambatan bunyi melalui benda gas. Bunyi dapat merambat melalui benda gas berupa udara. Saat suatu benda bergetar, udara di sekitarnya akan ikut bergetar. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa benda gas atau udara memiliki peran dalam perambatan bunyi. Bunyi tidak dapat merambat di luar angkasa. Hal ini dikarenakan luar angkasa merupakan ruangan yang hampa udara. Di luar angkasa tidak ada udara, sehingga tidak ada media atau perantara untuk merambatkan bunyi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada media atau perantara, bunyi tidak dapat kita dengar. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah kamu berteriak di dalam sebuah ruangan tertutup? Ketika berteriak di dalam ruangan, bunyi akan mengalami pemantulan. Pemantulan bunyi terjadi karena bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Permukaan keras yang dapat memantulkan bunyi antara lain yaitu besi, seng, kaca, dan batu. Permukaan yang keras tersebut membuat bunyi tidak bisa merambat sehingga bunyi dipantulkan. Bunyi semacam ini disebut sebagai bunyi pantul. Dua macam bunyi pantul sebagai berikut. 1. Gema. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Pada umumnya, gema terjadi pada tempat-tempat yang memiliki permukaan yang keras dan rapat. Misalnya, ketika seseorang berteriak di pinggir jurang yang cukup jauh jaraknya, akan terdengar bunyi pantul yang sama seperti suara aslinya. Biasanya, gema digunakan untuk mengukur kedalaman laut, jurang, atau goa. 2. Gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bercampur dengan bunyi aslinya. Contoh gaung adalah ketika seseorang berteriak di ruangan kosong yang dikelilingi oleh dinding dan menghasilkan bunyi pantul yang kurang jelas. Bunyi itulah yang dinamakan gaung. Selain pemantulan, bunyi juga dapat mengalami penyerapan atau peredaman. Penyerapan bunyi terjadi apabila bunyi mengenai benda lunak atau benda berpori, misalnya busa, kain, kapas, karpet, dan gabus. Benda-benda yang bisa menyerap bunyi tersebut dinamakan peredam bunyi. Peredam bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Beberapa tempat yang biasanya dipasangi peredam bunyi adalah bioskop, ruang pertemuan, dan studio.